Salam Rahayu, salam edukasi spiritual Nusantara bersama Ki Sidik, Kang Billy. Ya, hari ini kita kedatangan tamu penasehat dari Ulul Albab, ya, yaitu Kang Fauzi. Ya, Selamat siang Kang Fauzi. Selamat siang. Ya, terima kasih Kang Fauzi ya, sudah mampir di edukasi spiritual, jadi berkah ya, Kang ya. Amin, amin, amin. Ya, mungkin ada tanggapan dari Kang Fauzi nih untuk edukasi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, Ki Sidik dan Kang Billy. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini bagus sekali karena ini mengedukasi bahwa ternyata kita perlu banyak untuk bisa mengetahui hal-hal yang sekiranya bisa menambah wawasan buat kita. Iya, benar. Tentu berkaitan dengan leluhur ya. Tentu. Budaya, kemudian juga filosofi yang ada kan di dalamnya. Hasil karya para leluhur yang sekarang kita berkewajiban untuk nguri-uri ya, sebenarnya merawat kalau memang itu warisan karya ya. Kalau memang itu dalam bentuk benda. Ya. Oke, jadi gini, pada hari ini kita coba untuk membahas keris ageman saya nih Kang Fauzi. Oh, ini biasa lah ya. Pasti sudah berusia ini. Ya, ini kita coba mengedukasi ya. Jadi keris Nogo Kike. Wah. Ya, ini keris Nogo Kike. Wih, cantik banget nih. Ya, ini Lebih kecil ya dibandingkan keris yang terdahulu ya. Ini lot 3. Jadi lot 3. Jadi lo tuh pengkolan ya, pengkolan. Pengkolannya. Ya. Jadi kebetulan saya membawa sepasang. Mungkin bisa dipegang oleh Kang Fauzi ya. Biar kelihatan lebih wibawa ya. Dari bentuknya dan seninya luar biasa Pak. Ini halus ya. Ada masa nih. Ya jelas. Ini adalah budaya dan ini warisan leluhur. Ini usianya udah berapa nih? Ini era Mataram. Era Mataram. Ya, era Mataram. Jadi ini pasangannya. Kalau ini yang auranya perempuan ya. Ini juga Nogo Kike. Ya, jadi Nogo Kike ini bentuknya ya. Jadi ini ada kayak kepala anjing. Ya, kepala anjing, kemudian ada kaki ke depan ya. Ini kemudian badannya bentuknya ular. Jadi ini bisa disebut juga sebagai singo kikik. Singo kikik. Iya, pada zamannya masa Mataram ini keris Nogo Kike atau singo kikik ini pegangan Senopati. Mungkin awalnya dari kiri kali ya. Kike ya. Kike bahasanya Kike itu sebenarnya bahasa halusnya anjing ya. Kalau dulu ya. Jadi ini seperti kepala anjing. Jadi ini ada filosofinya sebenarnya. Nah, filosofi terkait dengan apalagi dengan usia dan juga di zaman-zaman dari Mataram hingga sekarang. Nah, kita punya satu pusaka ya, bisa dibilang nih sebagai budaya bangsa kita. Nah, kira-kira terkait dengan kejiwaan manusia ada nggak ini keterkaitannya? Ya. Jadi Nogo Kike ini memang dibuat oleh Empu Ireng ya, dulu Empu Joko Tole ya. Ini karena dia terlahir istilahnya dibuang oleh orang tua karena alasan tertentu gitu. Karena mungkin pengakuan dan sebagainya, sehingga dia harus bisa hidup di hutan ya. Nah, dari mungkin masa kecil dan kedewasaan sehingga punya kelebihan karena prihatinnya kuat gitu. Sehingga menjadi empu. Nah,
itu dari usia yang kesekian Iya. tahun yang lalu ya, Ya, bahwa ternyata para pendahulu kita, leluhur kita yang sudah punya suatu sikap dan sifat yang luar biasa terhadap keprihatinan ya, sehingga disimbolisasi dalam bentuk pusaka ini ya. Ya. Ini Ya. bisa dikatakan sebagai ageman ini. Ageman dulu. Jadi gini, senopati itu kan merupakan suatu sosok yang merupakan kekuatan dari suatu kerajaan. Jadi ini kan middle ya, kalau di suatu perusahaan kan middle ya. Jadi dia sebagai pelambang kekuatan kerajaan. Nah, kenapa dipegangin Nogokike ini sebenarnya sebagai pusaka, karena senopati itu biasanya sebagai intelijen, telik sandi keraton. Betul. Jadi kalau dia menyamar karena apa istilahnya kewajiban dari kerajaan, kemudian ketemu dengan istilahnya satu golongan atau kerabat, ini Tidak bisa saling bermusuhan. tidak saling bermusuhan karena senopati ini sudah dipegangi keris Nogokike. Oh, jadi itu bisa juga disebut sebagai sandi ya. Sandi. Sebagai sandi atau sebagai tetenger, Betul. supaya tidak salah nanti justru sama Teman teman sendiri. bisa berlawanan. Betul. Wah, Jadi luar biasa sebenarnya. ya ini Maknanya luar biasa Pak ini Pak. Benar. ya Nogokike ini mempunyai karisma secara filosofi, keberanian. Ya. Keberanian, kesetiaan, karena senopati ya, ini kan diuji kesetiaannya, keberaniannya, ketangguhannya, gitu, tanggung jawabnya. Dan ini sudah merupakan seleksi sehingga senopati ini mampu memegang keris Nogokike dengan baik. Nah, satu lagi, ini kan usia yang sudah cukup lama. Ya, Ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi yang ada sangat terawat sekali nih. Berarti ada perawatan secara khusus nih Ki ya. iya. Nah, harus menyatu dengan batin ya. Menyatu satu itu. Kemudian memang ini dijaga ya. Jadi saya juga menjaga keris ini supaya masih utuh, gimana caranya ya. Jadi ya waktu-waktu tertentu diolesi minyak supaya karat ini hilang gitu. Dirawat dengan baik lah. Kalau tadi di dalam yang disampaikan oleh Ki Sidik tadi terkait dengan masalah pemilihan atau kriteria simbolisasi daripada pusaka ini untuk memilih seorang senopati. Betul, Nah, betul. kalau sekarang di generasi yang sekarang tuh senopati apa, mungkin generasi sekarang agak sedikit awam Pak ya. Ya, benar. Nah, Ya. kita larinya kepada misalkan kita sudah pernah memegang sebuah perusahaan atau memimpin sebuah organisasi dan sebagainya. Kira-kira bagaimana tuh cara untuk kita untuk menentukan dari tingkat kejujuran, dari tingkat dia sebagai jiwa pemimpin, dan juga dari kejujuran ke kepemimpinan, dan juga sekaligus mereka tuh bisa menjadi tim yang baik buat kita. Ada gimana Ki kalau terkait dengan masalah itu, terkait filosofinya itu? Jadi memang manusia dilahirkan di dunia ini. Ya. Jadi ada rahasia Allah. Jadi ada dua. Kalau pandangan saya itu ada dua yang manusia itu secara ilmu titen namanya. Kalau kita pelajari ilmu titen ya, jadi ada ilmu titen itu yang membedakan manusia satu dengan yang lain itu ada dua. Apa itu Ki? Ya, ini saya taruh dulu ya. Ya. Jadi yang pertama itu garis tangan. Ya, garis tangan. Jadi garis tangan ini yang dibaca tangan kiri, kan ya. Jadi tangan kiri ini kalau lurus ini adalah, ini adalah kehidupan. Nah ya, ini kehidupan yang lurus ini. Kemudian yang ini, yang ketemu posisi kiri ini adalah jodoh. Ya. Jadi kalau nanti kita buka mengenai garis tangan ya, misalnya seseorang sudah pacaran berapa kali, sering ini tahu nih dari sini ya pacarnya ini. Tapi ini hanya untuk membedakan saja. Jadi salah satunya adalah makanya garis tangan itu digenggam.
Nah, garis tangan seseorang ini pasti berbeda-beda, tidak sama karena jalan kehidupannya akan berbeda. Jadi kalau seseorang itu memahami garis tangannya sendiri, berarti kepasrahan, kemudian apa yang dikerjakan itu bisa ditekuni dan merupakan keahlian dan kemampuan dirinya yang secara maksimal. Nah, yang kedua adalah unyeng-unyeng. Wow, kaitannya dari unyeng-unyeng ini. Ya, unyeng. Nah, gimana? Ini ternyata edukasi spiritual Nusantara ini yang akan membedah nih. Nusantara buat kita nih. Edukasi ya, jadi kita tidak menyadari bahwa kita terlahir itu sudah punya tanda sebenarnya, di tanda ada tanda unyeng-unyeng itu bukan lapangan tumo ya, atau lapangan kutu ya kan gitu kan. Tapi unyeng-unyeng di sini ternyata bahwa manusia menunjukkan perbedaan karakter. Jadi karakter itu ya sifat, kemudian dan lain-lain ya, yang berkaitan dengan karakter seseorang gitu. Ternyata kalau kita teliti bahwa unyeng-unyeng di kanan itu kecenderungan ya, ini bukan mengejas ya, kecenderungan itu jujurnya lebih tinggi. Jadi maksudnya ini double atau bagaimana ini unyeng-unyengnya nih? Kan ada posisi unyeng-unyeng itu di kanan kita. Ya, sebelah kanan. Kemudian ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian ada yang di tengah. Bahkan ada di double ya. Tengahnya double jejer. Kemudian ada double di tengah dan di depan kan, di atas batok. Gitu ya. Ternyata itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau di kanan itu kecenderungan kejujuran, kemudian kesetiaan lebih tinggi. Itu ya. Luar biasa. Ya, jadi kalau karyawan milih, oh ya ini unyeng kanan udah ini ya. Jadi jujur, kemudian kesetiaan. Cuma ini punya kelemahan juga. Kelemahan juga, jadi kelemahannya di apa itu? Pertimbangannya tinggi. Pertimbangannya tinggi. Untuk pengambilan keputusan lambat gitu ya? Ya mungkin bisa begitu. Iya. Makanya sebenarnya unyeng-unyeng kanan itu pantas untuk pemimpin. Ya karena bijaksana, gitu kan. Jadi nggak rusak-rusuk ya. Jadi gitu. Kemudian biasanya kurang percaya diri juga. Ini kelemahannya. Unyeng-unyeng kanan ya. Jadi untuk bisa dibangkitkan harus banyak latihan, banyak serawung, gitu ya, banyak edukasi, gitu ya. Jadi itu yang nanti akan membekali unyeng-unyeng kanan ini menjadi kedewasaannya lebih baik. Nah ini satu lagi nih Ki. Kalau yang kiri, kiri itu punya karakter juga berbeda, gitu. Ya, agak lebih kecenderungan ke munafikan. Waduh, lebih munafik ya. Ya, tapi bukan berarti tidak baik. Kadang-kadang kan perusahaan itu butuh orang-orang yang misalnya di marketing, ya kan? Mereka menawarkan sesuatu. Nah, antara hati nurani dengan yang ditawarkan kadang-kadang kan berbeda. Nah, itu butuh keahlian unyeng-unyeng kiri. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ternyata kalau kita belajar titen, sebenarnya kita itu tidak akan dibodohi. Nah, unyeng-unyeng di tengah itu biasanya susah diatur. Merengkel gitu. Bandel. Kalau anak kecil yang bandel, waduh, lihat unyeng-unyengnya aja. Makanya anak saya lahir dulu yang saya lihat bukan jenis kelaminnya. Unyeng-unyengnya dulu. Karena nanti kita tahu dengan unyeng-unyeng itu bagaimana istilahnya orang tua memberikan edukasi pada anak. Kadang-kadang unyeng-unyeng tengah bangkang, misalnya orang tua mengekang, itu akhirnya terjadilah crash. Berarti dari karakter bentuk unyeng-unyeng itu merupakan kisi-kisi mana yang akan kita perbaiki. Ya, gitu ya. Betul. Kelemahannya di sini. Jadi seorang pemimpin akan cerdas. Hanya melihat unyeng-unyeng. Jadi kalau menerima pegawai nggak usah dites. Hanya lihat unyeng-unyeng suruh jejer, ngirit ya, ngirit gitu. Jadi oh ini setia, oh ini manut ya gitu ya, oh ini
ini kejujurannya lebih tinggi, maka diletakkanlah di bagian keuangan. Ya, yang dipercaya menjaga rahasia perusahaan kan gitu ya. Nah itu percayakan unjang-unjang yang kanan. Gitu. Kalau yang tengah dia dikasih tugas atau kewajiban yang dia sukai, jangan ditentang. Ya, Merenggang itu ya. Iya, karena dia punya karakter yang kuat sebenarnya. Jadi orang tua tinggal terlalu prinsip gitu ya. Dia prinsipnya sangat tinggi. Makanya kenapa unjang-unjang tengah itu kelihatan karakternya badung? Ya, karena dia talentanya kuat, gitu. Dan tidak mudah dipengaruhi orang lain. Luar biasa. Nah, berarti PD-nya tinggi. para sesepuh kita itu sudah menemukan sebuah teori yang titik dan luar biasa. Begitu. Nah, ada satu lagi nih. Ini ada nggak dari karakter unyeng-unyeng itu yang membentuk mereka, tetapi saking penasaran sehingga diadakan riset atau penelitian, atau mungkin sebuah apa ya Pak ya? Iya, disertasi ya. Disertasi. Gimana gitu? Jadi kalau perlu kayaknya kita perlu gitu. Kalau otak sudah ya. Otak sudah. Jadi potensi otak kanan, otak kiri, otak bawah sadar sudah. Tapi yang disertasi atau meneliti tentang unyeng-unyeng yang berdasarkan karakter itu belum ya. Ya, belum. Padahal kalau dilihat dari itu kan ada serat, ada putaran, mungkin karena ini menyangkut organ manusia ya. Itu perlu sebuah konsentrasi yang tinggi barangkali ya. Ya, tinggal nanti ada disertasi atau penelitian terhadap pembuktian karakter yang kita bahas tadi. Benar, ini ada titen. Titen itu apa sih artinya, mengingat atau lawan? Ya, titen itu mengingat. Jadi turun temurun mengingat. Jadi orang kita berasal dari pengetahuan sebelumnya. Jawa dari sebuah kejadian, ternyata begini. Gitu ya. Ya, betul. Dan menumpuk-numpuk menjadi dokumentasi memori. Nah, ini orang-orang yang tertentu yang diberi kelebihan untuk merumuskan seperti itu. Tuh Kang Fauzi luar biasa ini. Benar. Kita di edukasi spiritual Nusantara ternyata kita bisa mendapatkan sebuah wawasan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini juga berguna ya, bermanfaat buat sahabat edukasi dimanapun berada. Iya, siap. Luar biasa. Jadi, terima kasih Pak. Kita membawa filosofi dari Nogo Kiki yang terkenal dengan kesetiaan. Ya. Dan di situ termasuk bahasa Jawanya jelimet ya. Jelimet dan kehati-hatian untuk mendapatkan sebuah konsep atau hasil yang matang. Betul. Ternyata ya filosofi dan juga makna daripada yang disimbolisasikan oleh apa tadi namanya? Nogo Kiki. Ini luar biasa Pak. Betul. Nogo Kiki atau Singo Kiki. Singo Kiki. Ya, ini kan seperti singo juga bermahkota ya. Jadi ini ada ngemut inten ya ini. Betul. Jadi ini juga selain kesetiaan dan sebagainya menjaga lisan. Ya, ini juga memang sudah dikasih perabot ada ngemut inten. Jadi si pemegang ini termasuk Ki Sidi Permana juga karena sudah memahami makna filosofi yang dititipkan dalam sebuah pusaka luar biasa. Ini harus diuri-uri nih. Ini istilahnya beruntung ya. Kita bisa ditemukan di sini. Seperti ini dan ini saya rawat aja. Siap. Jadi ini untuk filosofi khususnya untuk saya. Kita sampaikan edukasi pada sahabat edukasi sebenarnya. Dan mungkin kapan-kapan kita mau lihat unyeng-unyengnya ya kan? Tapi kayaknya memang sesuai dengan yang ada nih. Kita intip-intip itu luar biasa. Terima kasih banyak ini Ki. Oke, Kang Billy ya. Oke, terima kasih sahabat edukasi spiritual Nusantara telah menyaksikan tayangan kita hari ini.
Ya, terima kasih Pak Kapolri telah hadir di pagi kita. Sama-sama. Ciao. Iya.